pokok kita untuk 12 kali pertemuan itu adalah kabar baik dalam perjanjian lama. Nah tentu kalau bicara kabar baik, bapak-bapak, ibu-ibu sudah pasti tahu itu kabar baik. Tapi barangkali tidak salah kalau kita perbincangkan itu kenapa disebut kabar baik. Padahal kenyataan kabar buruk tentang kabar baik. Nah, barangkali kita mau diskusi di situ dulu. Ya, tapi inti kabar baiknya apa? Saya ke perjanjian baru dulu. Kita lihat Lukas 24, ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Ayat 47 itu. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ini inti kabar baik. Ada pengampunan dosa untuk diselamatkan. Karena itu maka harus disambut dengan pertobatan. Kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 4, ketika Yesus tampil di Galilea, tema pelayanannya adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bukan sumber air sudah dekat, tapi kerajaan Allah. Jadi inti kabar baik itu seperti tadi sudah dikatakan itu berkaitan dengan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Jadi artinya kuliah ini mengajak kita untuk melihat akar yang sangat fondasional berkaitan dengan pergumulan permasalahan dunia ini. Bahwa dunia ini sudah berabad-abad berjuang untuk mengatasi dosa. Banyak orang berjuang untuk memperoleh pengampunan. Tetapi dunia tetap saja masih dalam rawa payah. Masih susah payah. Dan mata kuliah ini mau mengajak kita untuk melihat kabar baik itu dari sisi perjanjian lama. Artinya kuliah ini mau mengingatkan kita bahwa kalau kita bicara tentang pekabaran Injil, perjanjian lama tidak sepi tentang hal itu. Atau perjanjian lama harus dilihat sebagai dasar yang penggenapannya kita lihat dalam perjanjian baru. Nah karena itu bahwa Alkitab kita memang ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tapi tetap satu kitab. Dengan inti atau tokoh utamanya adalah Mesias atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi kuliah ini mau mengajak kita untuk belajar perjanjian lama sekaligus belajar tentang kabar baik. Alkitab sebenarnya intinya adalah kabar baik. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita mengamati Alkitab kita. Nah karena itu maka dalam pemahaman saya, seperti mungkin saya sudah singgung dan Bapak Ibu yang belajar dengan saya di semester lalu, bahwa kitab suci Alkitab itu terdiri dari 3 bagian besar, 3 pokok utama. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu dunia tanpa dosa. Suasana keakraban dengan Allah terjadi pada Kejadian pasal 1 dan 2. Kenikmatan dialami oleh Opung Dole, Opung Goru dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Itu suasana surga, suasana Taman Firdaus yang penuh dengan segala kelimpahan. Manusia diciptakan untuk menata dunia ini, tetapi kemudian karena mengalami kecelakaan kerja, sehingga kemudian kita masuk dalam dunia, dalam dosa atau dunia yang berdosa. Dan itu kita jumpai Alkitab membahasnya mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20. Dan seiring dengan pasal-pasal ini, Alkitab bicara tentang pekabaran Injil atau Alkitab bicara tentang misi. Nah, itu berarti bahwa sesungguhnya Alkitab kita yang perjanjian lama dan perjanjian baru sesungguhnya adalah kitab misi. Kalau kita bicara Alkitab, kita buka Alkitab, itu kita jumpai di sana. Pokok yang sangat penting adalah pokok tentang misi. Yang ujung tombaknya adalah pekabaran Injil. Nah sayangnya bahwa tidak semua pembaca Alkitab
tidak semua pemilik Alkitab meyakini akan misi sebagai hal yang fondasional, yang sangat mendasar berkaitan dengan keselamatan manusia. Bahkan Bapak Ibu yang belajar di dunia di luar teologi tentu tahu bahwa sejak abad modern itu manusia ditetapkan sebagai pengatur segala sesuatu dan Allah tidak dibutuhkan lagi. Dan itu sampai dengan sekarang ketika kita memasuki abad 21 ya, yang disebutnya sebagai abad postmodernisme atau abad postmodern, Allah sudah tidak dibutuhkan. Manusialah segala-galanya. Bahkan dalam ajaran bidat-bidat itu bahwa manusia menentukan nasibnya sendiri. Manusia menentukan jalannya sendiri. Tidak butuh Allah lagi. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan kita betapa pentingnya penginjilan ini. Karena inilah amanat yang sangat penting yang harus menjadi tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Jadi pokok kita adalah Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20. Jadi sekali lagi bahwa dunia bermasalah hanya karena satu kata itu, dosa itu. Ini akar dari segala macam persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Kenapa begitu? Ya, mari kita lihat dulu Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kalau Bapak Ibu lihat mulai ayat 18, Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Yesus katakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia membenci Yesus. Berarti siapa yang menjadi pengikut Yesus akan dibenci dunia. Atau dunia di sini digunakan oleh Yohanes dalam arti manusia yang melawan Allah. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia yang membenci kamu. Jadi dunia membenci kita, ini hanya masalah status. Status dipilih dan status belum dipilih. Itu pernyataan Yesus. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi di sini, karena mereka menganiaya Yesus, kita juga akan dianiaya. Kecuali mereka mendengar Injil dan percaya kepada Yesus. Atau Yesus katakan, jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Masalahnya di ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Jadi ini masalah Yesus. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kenapa dunia membenci kita? Karena mereka belum mengenal Bapa Sang Pengutus Kristus. Jika demikian, maka solusinya adalah mereka harus mengenal Bapa. Bagaimana mereka mengenal Bapa? Ya kita harus memperkenalkannya melalui yang namanya pekabaran Injil. Jadi kita dimusuhi atau disayang, dimusuhi atau dikasihi, ya kita yang nentuin. Kalau mau dikasihi, ya harus diajak dulu kepada Yesus. Nah, tapi sering kali kita ngotot soal SK ini, SK itu, dan segala macam. Tidak ada SK juga sudah pasti akan dianiaya. Jadi kita dianiaya itu bukan gara-gara sehingga saya kira seharusnya kalau orang paham Alkitab, apain urus-urus SK itu? Sekali lagi Bapak Ibu, tanpa SK itu ada pun kita pasti akan dibenci. Solusinya adalah kita harus memperkenalkan Allah Sang Pengutus Yesus Kristus. Itu persoalannya. Jadi ini masalah kenal saja ini. Karena mereka tidak, artinya kalau saya pakai bahasa lain, kita dibenci, kita tidak disukai karena kita tidak sebapa. Dan juga kita juga bukan sepupu kok. Jelasnya bahwa kita tidak sebab. Di ayat 21 itu. Maka pentingnya pekabaran Injil itu adalah supaya yang belum sebapa itu jadi sebapa. Seperti itu. Yang belum punya juru selamat itu punya juru selamat. Yang belum menjadi anggota keluarga Allah menjadi anggota keluarga Allah.
Nah, itu pentingnya mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini intinya adalah supaya dunia mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita bicara tentang dunia dalam dosa, berarti kita bicara tentang Kejadian 3 sampai dengan Wahyu pasal 20. Kalau boleh saya katakan bahwa Alkitab ditulis karena misi. Alkitab dihadirkan Allah untuk memberitahu kita bagaimana kita bermisi, bagaimana kita ber-PI. Alkitab memberitahu kita petunjuk-petunjuk untuk pemberitaan ini. Alkitab memberitahu kita strategi-strategi untuk pemberitaan ini. Maka maju mundurnya dunia ini, mati hidupnya dunia ini ditentukan oleh pergaulan kita dengan Alkitab. Kalau kita memahami Alkitab, maka kita akan tahu cara mendekati saudara-saudara kita. Kita akan memaklumi kalau saudara-saudara kita ngamuk-ngamuk. Sebenarnya kalau kita lihat di sekitar kita ini, dunia dari dulu sudah berabad-abad dunia kebingungan. Itu pun tak ada kepastian. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Alkitab hadir karena dan untuk misi dengan pekabaran Injil sebagai ujung tombak di sana. Kalau kita berhasil memahami dan melaksanakan Kejadian 3 sampai dengan Wahyu 20, maka kita mempersiapkan orang untuk memasuki dunia tanpa dosa dalam Wahyu 21 dan 22. Jadi kita sedang dalam masa-masa perjuangan. Kita hadir untuk perjuangan itu. Perjuangan dalam segala bidang. Justru datangnya Yesus itu menyadarkan bahwa manusia hidup dalam dosa dan perlu ditolong sesungguhnya. Makanya kalau kemudian menolak Yesus, ya malah petaka itu. Makanya tanggung jawab kita adalah meyakinkan mereka. Jadi Yesus, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa dalam arti tidak diminta pertanggungjawaban. Karena Yesus mereka sudah tahu, maka akan diminta pertanggungjawaban dalam pengadilan Kristus. Hal yang sangat penting di sini adalah mereka harus mengenal Yesus. Nah, tapi mengenal itu tidak otomatis karena dosa membuat semua otomatis. Maka kitalah yang harus mencerahkan mereka melalui kabar baik itu. Perumpamaan Yesus itu dalam Matius pasal 5 itu, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Jadi di situ yang ditekankan Yesus adalah pengaruh kehadiran, pengaruh perilaku. Ada kesan seolah-olah penginjilan itu hanya ada di Perjanjian Baru. Padahal kalau kita mempelajari Alkitab, seperti tadi saya katakan, Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 itu intinya berkaitan dengan penginjilan. Karena kita masuk dalam era dosa. Maka solusi jalan keluar untuk masalah dosa itu harus penginjilan. Nah, kalau dikatakan bahwa Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 bicara tentang dosa, berarti seiring dengan itu bicara juga tentang misi dan penginjilan. Jadi Alkitab tidak hanya memberitahu dosa, tapi memberitahu solusinya. Nah, solusinya sekali lagi melalui misi dan penginjilan. Seperti itu. Bahkan ya kalau kita lihat bahwa Perjanjian Lama itu merupakan titik awal penginjilan dengan Kejadian pasal 3 ayat 15 yang disebut sebagai Prot-Evangelium. Nah, itu nanti akan kita lihat secara khusus itu. Jadi Prot-Evangelium itu ini merupakan bintang fajar yang menerangi kegelapan manusia. Dosa itu mendatangkan kegelapan yang sangat mengerikan bagi manusia. Maka Prot-Evangelium inilah penerangnya untuk membebaskan manusia dari kegelapan dosa. Nah, istilah Prot-Evangelium itu ini diambil dari bahasa Yunani kuno.
Namun Protevangelium ini punya tujuan universal sampai kepada akhir zaman. Kita akan lihat lebih jauh. Nah, asal kata Protevangelium itu dari dua kata. Pertama kata protos. Protos tidak ada hubungan dengan plotos. Beda itu. Nah, jadi protos itu artinya yang pertama. Atau arti yang kedua adalah yang terdepan. Atau yang mula-mula. Euangelion. Artinya Injil atau kabar baik. Jadi Protevangelium itu Injil pertama atau kabar baik terdepan. Nah, kabar baik itu kabar baik apa? Kabar baik yang tadi kita baca di Lukas pasal 24 itu. Kabar baik tentang pengampunan dosa dan hidup kekal yang disediakan Allah di dalam dan melalui Yesus. Maka Kejadian pasal 3 ayat 15 itu disebut sebagai Protevangelium. Dan itu Kejadian 3 ayat 15 itu menunjuk kepada Kristus atau Mesias. Barangkali baik kita baca Kejadian 3 ayat 15 dulu. Jadi ada keturunan Hawa dan ada keturunan atau keturunan sinaga tua itu. Mari kita lihat janji yang sifatnya universal itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan janji itu, Protevangelium itu memperlihatkan kepada kita hal yang sangat penting. Jadi hal yang tidak pernah berubah, hal yang sangat menjadi dasar adalah Kejadian pasal 3 ayat 15 yang kemudian terimplementasi, terwujud dalam kedatangan Kristus Yesus di perjanjian baru yang menjadi inti pemberitaan Injil. Jadi kalau kita memperhatikan Protevangelium itu, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, kita dapat bertemu dengan beberapa prinsip di sana. Prinsip yang pertama adalah bahwa keselamatan itu bersumber pada Allah Tritunggal. Bahwa keselamatan itu dirancang di surga, dimulai di surga, dimulai di hati Allah. Bapak Ibu ingatkan ayat hafalan kita sejak kita kecil itu, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu maksudnya memberikannya dengan cuma-cuma. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan itu yang bersumber pada Allah Tritunggal itu diwujudkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, keselamatan tidak bisa diusahakan oleh manusia. Mari baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan dirinya. Jadi keselamatan kita itu bukan pekerjaan manusia. Itu sebabnya amal untuk selamat itu tidak punya tempat dalam iman Kristen. Keselamatan itu bersumber pada Allah, dan keselamatan itu adalah pemberian Allah. Anugerah Allah. Allah akan memelihara semua orang yang sudah menerima dia, semua orang yang sudah diberi kursi itu Allah akan jaga gitu. Bukan hanya kita yang jaga diri, tapi Allah menjaga kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ya ini yang tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga mereka harus menyusahkan diri untuk kerja ini kerja itu supaya bisa selamat. Nah,
disinilah pentingnya penginjilan itu. Untuk juga mencegah orang dari usaha yang sia-sia itu. Ya, tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu sebabnya Paulus habis-habisan bertarung dengan para penganut filsafat Plato di Korintus dalam 1 Korintus 15 itu, bahwa karena Kristus bangkit maka kita pun akan dibangkitkan. Tanpa kebangkitan Kristus kita tidak akan bangkit. Nah, betapa pentingnya kebangkitan itu bagi para penganut filsafat itu. Jadi Bapak Ibu lihat di sana bahwa Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia Allah. Kita diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Keakanan dalam kepastian dan kekinian. Jadi dalam konteks pemikiran Paulus itu bahwa orang yang menerima Yesus itu sudah selamat, sedang selamat, dan pasti selamat. Nah, itu kristologi soteriologinya Paulus itu. Keselamatan itu berdasarkan prot evangelium itu, bahwa keselamatan itu bersumber pada Allah Tritunggal. Allah Bapa mengutus Yesus, Allah Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menemani kita dalam memberitakan Injil. Jadi sesungguhnya misi penginjilan itu adalah pekerjaan yang bersumber pada Allah, yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam dan melalui kita dan bersama kita. Itu satu pengertian dari prot evangelium itu. Yang kedua, bahwa keselamatan itu sifatnya teosentris, berpusat pada Allah dan menghancurkan iblis. Kalau kita kembali ke Kejadian 3 ayat 15 itu, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi bahwa keselamatan di dalam Kristus, keselamatan yang diajarkan Alkitab, itu keselamatan yang berpusat pada Allah. Tetapi keselamatan yang berpusat pada Allah itu juga memiliki daya dobrak untuk menghancurkan iblis. Atau dengan kata lain, keselamatan yang teosentris itu, berlangsung dengan penumpahan darah. Darah anak domba Allah ditumpahkan untuk menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan kematian, dan membebaskan manusia dari kematian itu. Nah, kalau namanya teosentris, berarti tidak memerlukan manusia. Tidak memerlukan campur tangan manusia. Misalnya beramal, berbuat sesuatu supaya selamat. Nah, ini yang sulit dipahami oleh kawan-kawan kita, termasuk mereka para penganut filsafat Yunani. Karena keselamatan yang teosentris itu dalam konteks filsafat itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Masa percaya aja bisa selamat? Masa nggak buat apa-apa bisa selamat? Sementara dalam konteks pemikiran filsafat itu, manusia itu harus berbuat sesuatu. Makanya dalam teologi liberal itu, yang teologi postmodern sampai sekarang ini adalah bahwa manusia itu dapat hidup karena dirinya, tidak bergantung pada orang lain. Karena kenapa? Tidak logis, tidak masuk akal.
Dan memang tidak masuk akal bukan berarti anti rasio, bukan. Tidak masuk akal dalam arti tidak terjangkau oleh akal manusia. Karena pekerjaan Allah itu begitu luar biasa tingginya, dalamnya, luasnya, sehingga otak kita nggak sanggup untuk memahaminya. Maka konsep orang Yahudi itu, hal-hal yang transrasional termasuk keselamatan orang berdosa itu nggak bisa dianalisis kecuali dipercayai. Yang namanya Allah dan karyanya nggak bisa dianalisis kecuali dipercayai, diakui. Ini dalam teologi Yahudi seperti itu. Makanya orang Yahudi itu tidak mempersoalkan Allah itu berapa dan ada di mana. Yang mempersoalkan itu orang-orang Yunani. Kalau Allah itu ada berapa banyak Allah? Lalu kalau Allah itu ada di mana dia? Kalau Allah itu ada, apa kerjaannya? Nah, ini cara-cara berpikir filsafat Yunani. Makanya di konteks Yunani itu begitu banyaknya dewa. Ketika Paulus datang ke Roma, ke mana itu? Ke Athena, yang dilihat lebih banyak dewanya daripada manusia. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa keselamatan yang dijanjikan dalam prot evangelium itu, kabar baik yang mula-mula itu, bahwa keselamatan itu 100% berpusat pada Allah dan 100% menghancurkan iblis. Menghancurkan iblis tidak sama dengan iblis masih berkeliling ke sana kemari. Sebenarnya kalau kita tahu Alkitab, ya orang nggak usah lagi dikibulin oleh iblis. Karena sebenarnya iblis kan sudah dikalahkan. Yesus teriak, sudah selesai. Dalam bahasa Yunani itu tetelestai. Artinya selesai dan sempurna. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, selesai dan sempurna. Nah, yang ketiga, prot evangelium itu, keselamatan yang dialamatkan kepada segenap umat manusia. Keselamatan yang sifatnya universal. Tetapi keselamatan yang universal itu harus disambut oleh tiap-tiap individu. Jadi keselamatan itu sifatnya universal. Tapi itu berbeda dengan universalitas keselamatan. Kalau universalitas keselamatan itu ajaran bidat yang mengatakan bahwa Allah penuh kasih. Tidak mungkin Allah akan memasukkan orang ke neraka. Artinya dalam universal keselamatan itu, bahwa semua orang pasti masuk surga. Karena Allah Maha Kasih. Cuma dia lupa bahwa Allah yang Maha Kasih itu juga Allah yang Maha Adil. Betul Allah Maha Kasih, tapi kemahaadilannya menuntut dosa harus dibereskan. Itu sebabnya bahwa keselamatan dalam Kristus itu sasarannya universal kepada segala bangsa, setiap kaum, suku, dan bangsa. Tidak ada karya manusia yang diperuntukkan bagi semua dan berlangsung sampai akhir zaman, kecuali karya keselamatan di dalam Yesus. Yang berikut adalah yang keempat, keselamatan yang teosentris itu memakai perantara. Keselamatan yang berpusat pada Allah itu menggunakan perantara. Yesuslah perantara itu. Yesus adalah perantara keselamatan yang sifatnya teosentris. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang dengan tujuan menyerahkan nyawanya sebagai harga tebusan. Nah, tentu orang bertanya, bayar tebusan kepada siapa? Tentu tebusannya kepada Allah. Karena dosa merusak hubungan, memutuskan hubungan antara Allah dan manusia. Dan bayar itu memang Yesus, tetapi Yesus sebagai perwakilan manusia. Kelima adalah
keselamatan itu menelan korban berdarah. Tadi saya sudah singgung itu. Seteru meremukkan tumit penebus. Ada korban berdarah di Golgota. Jadi artinya apa yang terjadi dengan Yesus di Golgota adalah wujud nyata atau penggenapan dari janji prot evangelium pada Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir, dalam prot evangelium itu kita bertemu dengan keselamatan manusia adalah peristiwa sejarah karya Allah. Jadi keselamatan itu karya Allah dalam sejarah manusia.